Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang partikel penyusun makhluk hidup. Nah, bahasan ini bisa kalian baca selengkapnya di buku paket IPA semester 2 halaman 116 sampai 125. Kita langsung saja. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini diharapkan nanti siswa dapat memahami tentang yang pertama, konfigurasi elektron, yang kedua tentang ion dan ikatan ion, lalu yang ketiga, senyawa kovalen dan ikatan kovalen. Nah, masih ingatkah kalian pelajaran minggu lalu tentang lambang unsur atom? Lambang unsur atom disimbolkan seperti ini, di mana X adalah lambang unsur atomnya, kemudian A itu adalah nomor masanya. Nomor massa ini nanti jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Kemudian Z ini adalah nomor atom, itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah elektron. Nah, ini contohnya yang kemarin ya. 7,3 litium berarti X-nya atau lambang unsur atomnya namanya unsur litium ya, atau simbolnya Li. Kemudian nomor masanya itu adalah 7. Kemudian nomor atomnya adalah 3 ya. Berarti jumlah protonnya 3 dan jumlah elektronnya juga adalah 3. Nah, berapa neutronnya? Neutronnya adalah A sama dengan P jumlah proton ditambah jumlah neutron. A-nya adalah tadi sudah nomor massanya 7, kemudian P-nya itu adalah 3. Nah, maka N-nya tinggal kamu kurang 7 dikurang 3 itu sama dengan 4. Berarti jumlah neutronnya adalah 4. Kemudian, nah, lanjut ke konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Adalah susunan elektron di dalam suatu atom. Nah, menurut model atom Bohr, bahwa elektron dalam suatu atom itu menempati kulit-kulit atom. Kulit atom ini mempunyai tingkat energi tertentu dan kulit atom ini ditempati oleh jumlah elektron tertentu atau ada jumlah elektron maksimumnya. Nah, kita lihat di sini tingkat energi K itu adalah kulit yang pertama. Jumlah elektron maksimumnya itu ada 2. L ini adalah kulit kedua, maka jumlah elektron maksimumnya adalah 8. Kemudian M adalah kulit ketiga, ini jumlah elektron maksimumnya 18. Tapi ini nanti ada pengecualian aturannya, nanti kita akan lihat berikutnya. Nah, ini gambarnya ya dalam susunan atomnya. Jadi ini kulit pertama, N-nya sama dengan 1 ya, kulit K ini jumlah maksimum elektronnya ada 2. Lalu yang kedua, ini kulit yang kedua, N-nya sama dengan 2, yaitu kulit L, jumlah elektron maksimumnya adalah 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, dan yang ketiga ini kulit yang ketiga, M, jumlah elektron maksimumnya adalah 18. Nah, yang M ini nanti ada pengecualian, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini ya untuk pengecualian di kulit M, kita lihat dari contoh-contoh atom berikut ini. Kita lihat yang pertama, atom hidrogen lambangnya H, itu nomor atomnya 1, berarti jumlah elektronnya 1. Maka elektronnya ini hanya menempati di kulit K. Lalu helium lambangnya He, nomor atomnya 2, maka jumlah elektronnya juga sama 2 ya, maka helium ini elektronnya menempati di kulit K saja ya, jadi ada 2 elektron di kulit K. Neon Ne lambangnya nomor atomnya 10, maka jumlah elektronnya juga 10, maka nanti dia menempati di kulit K ada 2, di kulit L ada 8. Nah, ini jadi udah 10, udah stabil ini ya. Kemudian natrium Na ini nomornya 11 ya. Maka jumlah elektronnya juga 11, maka nanti elektron di kulit K ada 2, di kulit L ada 8, dan di kulit M ada 1 ya. Kemudian klor atau Cl lambangnya nomor atomnya 17, maka jumlah elektronnya juga sama 17, maka di kulit K ada 2 elektronnya, di L ada 8 elektron, dan di M ada 7. Jadi ini jumlahnya adalah 17 elektronnya. Argon atau Ar lambangnya nomor atomnya 18, maka jumlah elektronnya juga sama 18, maka nanti di kulit K ada 2, di kulit L ada 8, dan di kulit M ada 8 juga, jadi ini ada 18. Kemudian kalsium
atau Ca nomor atomnya 20, maka jumlah elektronnya 20. Maka di kulit K ada 2 elektron, di kulit L ada 8. Nah, di kulit M itu kan maksimum tadi sesuai aturan 18, tetapi karena untuk kestabilan atom tersebut, maka di kulit M tidak dituliskan ada 10 elektron. Tidak dituliskan ada 10 elektron, tetapi hanya ada 8 elektron ya kalsium ini, dan sisanya 2 ada di kulit yang berikutnya, itu kulit N. Nah, jadi susunan elektron seperti ini 2, 8, 8, 2 untuk kalsium ini stabil, lebih stabil daripada 2, 8, 10 ya. Jadi ini lebih stabil. Nah, jadi di kulit M ini dia lebih stabil 8. Jadi disamakan dengan kulit sebelumnya yaitu 8 ya, dan sisanya di kulit berikutnya. Nah, kita lihat lanjutkan, yaitu bromin, lambang unsur atomnya adalah Br, jumlah atomnya 35, jumlah elektronnya 35, maka nanti di kulit K ada 2, kulit L 8, nah di kulit ini ada 18 ya, dan di kulit N sisanya ada 7, ini jumlahnya 35. Kemudian kripton, lambangnya Kr, nomor atomnya 36, ini jumlah elektronnya juga 36, maka di kulit K ada 2, di kulit L ada 8, M 18, dan N 8. Ya, paham ya? Jadi di sini yang kalsium saja yang pengecualian. Kita lanjutkan. Nah, ini gambar atomnya. Tadi untuk helium ada 2 ya. Maka di sini elektronnya ada 2 di kulit K. Kemudian untuk natrium tadi ada 11 ya, di kulit K ada 2. Kemudian di kulit L ini ada 8 dan sisanya 1 di kulit M. Ini elektron pada kulit terluar. Lalu klor ini ada 17 elektronnya. Jadi ini ada 2 elektron di kulit K-nya, di kulit L-nya ada 8 dan di kulit M-nya yang kulit terluar ini ada 7 ya. Nah, itu gambar konfigurasi elektron yang tadi untuk beberapa atom saja. Selanjutnya kita lihat ion dan ikatan ion. Nah, untuk mencapai stabilan suatu elektron, ini suatu atom itu dapat melepas atau menerima satu atau lebih elektron pada kulit terluarnya ya. Nah, atom yang melepas elektron itu menjadi kekurangan elektron atau kelebihan proton, atau muatan positifnya jadi lebih, sehingga disebut kation atau atom yang bermuatan positif. Nah, sekarang kalau atom yang menerima elektron itu menjadi kelebihan elektron atau kekurangan proton, sehingga disebut dengan anion atau atom yang bermuatan negatif ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Atom natrium, nomor atomnya 11, maka jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya juga 11 ya. Nah, maka konfigurasi elektronnya di K ada 2 elektron, di L ada 8, dan di M ada 1. Nah, di kulit M ini dia akan cenderung lepas ya, supaya stabil, lebih stabil lagi, maka di kulit M ini akan cenderung lepas, sehingga nanti kalau di M ini 1 lepas, maka natrium itu menjadi kation atau menjadi ion Na+. Plus di sini berarti 1 yang dilepas ya. Nah, ini gambarnya yang natrium tadi ya. Jadi di kulit K ada 2, kulit L 8, 1, kulit M 1. Nah, ini yang cenderung lepas elektron pada kulit terluar ya. Ini kalau lepas maka jadi kation. Lalu yang kedua adalah klor, nomor atomnya 17, berarti protonnya ada 17, elektronnya 17. Maka di kulit K nanti ada 2 elektron, di kulit L ada 8 elektron, dan di kulit M ada 7 elektron. Nah, supaya stabil, maka untuk klor ini cenderung menerima 1 elektron. Ya. Nah, karena menerima 1 elektron, berarti atom klor ini menjadi kelebihan muatan elektron. Maka kalau nanti atom klor ini menerima 1 elektron, maka nanti atom klor ini berubah menjadi anion
atau simbolnya klor di sini min. Minnya di sini berarti menerima 1 elektron 1 ya. Jadi min 1, satunya nggak ditulis ya. Nah, ini gambarnya atom klor ya. Nah, ini. Jadi elektron ini yang di luar hanya ada 7, dia nanti cenderung menangkap 1 elektron sehingga menjadi kelebihan muatan elektron yang disebut dengan anion. Kemudian kita lihat senyawa ion. Nah, senyawa yang terbentuk dari kation dan anion itu disebut dengan senyawa ion. Nah, gaya tarik-menarik antara kation dan anion disebut dengan ikatan ion. Kita lihat contohnya. Nah, ini logam natrium ya. Nah, ini konfigurasi elektronnya. Jadi natrium tadi punya 11 nomor atom. Maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Jadi di sini 2, di K2, lalu di L8, dan di M1. Kemudian atom klor, nah ini ya, ini wujudnya logam natrium, lalu ini gas, klor itu gas, ya. Nomor atomnya 17, maka konfigurasinya 2, 8, 7, berarti di kulit K ini ada 2, di kulit L ada 8 ya, kulit yang kedua ini ada 8, dan di kulit M ada 7 ya. Nah, natrium ini kecenderungannya adalah melepas 1 elektron pada kulit keluarnya ya. Dan 1 elektron ini nanti akan ditangkap atau diterima oleh klor. Sehingga nanti natrium, nah ini menjadi ion natrium atau kation seperti ini, jadi ini stabil ya. Dan yang satu tadi lepas ini ditangkap oleh klor ya, ditangkap oleh klor sehingga nanti klor juga menjadi stabil, ini menjadi anion. Nah, maka reaksi antara natrium dengan klor ini akan membentuk garam. Nah, ini garam ya, jadi berbentuk padatan. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang lanjutnya adalah tentang senyawa kovalen. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh 2 atom disebut dengan ikatan kovalen. Nah, senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen disebut dengan senyawa kovalen. Kita lihat contohnya. Nah, ini hidrogen, dia nomor atomnya 1, berarti dia punya elektronnya hanya 1 ya di kulit K. Kemudian juga ini sama, ada hidrogen atom yang lain juga sama, hanya 1. Nah, ini supaya jadi stabil, maka nanti hidrogen ini akan mengikat 1 elektron dari atom yang kedua. Jadi atom yang pertama ini ya. Jadi elektron dari atom yang kedua berikatan dengan elektron dengan atom yang pertama sehingga nanti akan membentuk ikatan kovalen. Jadi di sini atom-atomnya saling berikatan satu sama lain ya, jadi menggunakan elektron secara bersamaan. Contoh yang berikutnya adalah klor. Klor ini ada 17 ya, kita lihat di kulit terluarnya ini ada 7, 1, 2, 3, ada 7 ya. Kemudian klor atom yang kedua juga sama, kulit luarnya ada 7. Nah, maka kedua atom ini saling berikatan kovalen yaitu dengan cara menggunakan ini elektron masing-masingnya ya. Jadi ada 7, dia berikatan dari atom yang kedua. Jadi di sini juga jadi ada 8 ya. Kemudian ini juga jadi ada 8 sehingga nanti ini kan membentuk ikatan kovalen, jadi membentuk molekul gas klor. Kita lanjut yang berikutnya, contoh berikutnya oksigen. Oksigen ini nomor atomnya 8, konfigurasinya 2, 6, berarti kulit K2, di kulit M ada 6 ya. Ini atom oksigen yang pertama, atom oksigen yang kedua. Nah, berarti nanti untuk berikatan atom yang pertama ini akan mengambil atau mengikat 2 elektron dari atom yang kedua, dan atom yang kedua juga dia akan mengikat 2 elektron ini yang berasal dari atom yang pertama sehingga membentuk ikatan kovalen dan ini membentuk gas oksigen. Lalu yang kedua adalah nitrogen ya. Nitrogen ada 7, berarti konfigurasinya 2, 5. Ini 2, kemudian di sini ada 5. Nah, supaya
stabil, maka kedua nitrogen ini saling menggunakan elektron secara bersamaan. Jadi pada kulit keluarnya, ya, nitrogen ini kan ada 5, maka dia akan menggunakan 3 elektron dari atom nitrogen yang kedua. Begitu juga sama sebaliknya, atom nitrogen yang kedua, dia akan menggunakan 3 elektron di kulit luar pada atom yang pertama, sehingga ini membentuk ikatan kovalen, yaitu ikatan gas nitrogen. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang konfigurasi elektron, tentang ikatan ion dan ikatan ion, dan senyawa kovalen dan ikatan kovalen, ya. Kalau ada yang tidak jelas, nanti silakan kita diskusi di grup WA. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.